Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa mencurahkan untuk kita taufik dan hidayah dari sisinya. Dan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita sebaik-baik kenikmatan dan seagung-agung karunia, yakni kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan mempelajari sunnah, beramal dengan sunnah, dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam kehidupan yang kita jalani. Kemudian segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir dan berjumpa kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini yakni mendulang faedah dan ibrah atau pelajaran
dan hikmah yang terdapat dalam kisah Ashabul Kahfi. Ini merupakan kisah di antara kisah-kisah yang menakjubkan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang dia menjadi tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah kisah perjuangan itu dalam rangka memperjuangkan keimanan dan menyelamatkan akidah dari intimidasi orang-orang kafir yang ingin senantiasa mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran. Dan inilah kisah para pemuda yang berada di dalam kemudaannya, namun dominasi kebenaran di dalam qalbu mereka dan akhirat lebih besar daripada dunia seisinya. Dan inilah kisah tentang bagaimana orang-orang yang telah merasakan manisnya tauhid, manisnya keimanan, di mana bagi mereka bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga dan bernilai kecuali keimanan itu sendiri, kecuali tauhid itu sendiri. Ini setelah sebelumnya mereka tidak mengenal sama sekali apa itu iman, apa itu tauhid. Lalu Allah berikan ilmu dan hidayah kepada mereka, sehingga di komunitas yang semuanya adalah pelaku syirik, muncullah beberapa orang atau 7 orang pemuda yang mereka berusaha untuk menegakkan tauhid di tengah-tengah kaum mereka yang semuanya adalah orang-orang musyrik. Dan ditambah lagi dengan intimidasi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan begitulah sejarah menunjukkan sampai hari ini bahwa senantiasa ada peran kekuasaan di dalam mengokohkan kebatilan dan di dalam menolak kebenaran, atau di dalam memerangi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Namun Allah memiliki senantiasa keajaiban di setiap zaman yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia dan tidak pernah terlintas di dalam akal mereka, bahwa Allah memiliki keajaiban untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Di antaranya adalah apa yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi terkait dengan sekelompok pemuda yang Allah kokohkan jiwa mereka di atas tauhid, yakni untuk memperjuangkan akidah tauhid tersebut, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang mereka, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha wa rabatna ala qulubihim, yakni kami kokohkan hati mereka dan kami kuatkan kesabaran mereka ini untuk memilih jalan tauhid ini, walaupun berhadapan dengan tantangan yang besar, permusuhan dari kaum mereka, permusuhan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang tidak memberikan kepada mereka pilihan kecuali salah satu di antara dua, ikut agama kafir atau mati. Hanya ini pilihannya. Sedangkan kita di zaman ini memiliki pilihan yang banyak dan tidak sampai kepada bentuk seperti ini. Akan tetapi para pemuda ini, yang menurut sebagian mufassir
Mereka sesungguhnya adalah anak para bangsawan itu sendiri. Anak para bangsawan, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Namun Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan mereka merasakan manisnya iman dan tauhid. Sehingga mereka tidak sudi untuk kembali kepada kekufuran. Dan tidak sudi untuk kembali kepada kemusyrikan. Dan intimidasi tersebut tidak menambahkan kecuali hanya kekokohan. Idh qamu faqalu. Ini ketika mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Karena di masa itu, menurut sebagian mufassir, itu di masa yang memerintah namanya adalah Diqyanus. Dan sebagian berpendapat zaman terjadinya Ashabul Kahfi ini, para pemuda ini, yang ditidurkan Allah 309 tahun, zamannya setelah zaman Nabi Lut dan Ibrahim. Dan raja yang bernama Diqyanus ini, dia adalah raja yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dan hanya dengan dua pilihan. Kalau ingin selamat, jadikan dia ilah selain daripada Allah. Atau kalau tidak, maka mati. Dan mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilaha. Rabb kami adalah Rabb pemilik langit dan bumi. Dan tidak sesekali kami menyeru menyembah ilah selain daripada dia. Namun karena jumlah yang sedikit dan kelemahan tentu saja yang menyelimuti keadaan mereka, maka disinilah mereka bermusyawarah dan mendapatkan sebuah ide, yakni meninggalkan negeri mereka, kaum mereka, pergi ke tempat yang tidak pernah mereka tahu kemana arah tujuannya. Yang jelas mereka pergi, dan apa yang terjadi setelah itu mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki planning, mereka tidak memiliki rencana mencari suaka dan seterusnya. Namun yang mereka tahu ketika itu adalah kita harus segera pergi demi menyelamatkan akidah mereka, demi menyelamatkan tauhid dan keimanan yang telah mereka peroleh. Yang penting mereka pergi, mereka tinggalkan kaum dan negeri mereka. Kemana mereka pergi mereka pun tidak tahu, dan bagaimana mereka hidup mereka pun tidak tahu, bagaimana mereka makan mereka pun tidak tahu. Karena yang mereka tahu, yang lebih penting dari semuanya itu adalah menyelamatkan keimanan mereka. Namun mereka memiliki satu modal yang tidak dimiliki oleh siapapun di masa itu, yakni mereka memiliki Rabb yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang maha menjaga dan maha pemberi rezeki. Hanya itu yang mereka tahu. Maka mereka pun pergi dengan tawakal yang penuh. Maka saksikanlah keajaiban tawakal orang-orang yang bertauhid. Karena tidak mungkin bertawakal kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan mereka pun berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Kahfi. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Dan persiapkanlah untuk kami petunjuk, jalan keluar dari permasalahan kami. Sehingga Allah berikan kepada mereka jalan keluar yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka.
dan tidak pernah pula terfikirkan oleh siapapun. Yakni Allah pindahkan mereka dari satu zaman ke zaman berikutnya. Zaman yang panjang, ratusan tahun mereka lewati tanpa mereka mengetahui bahwa mereka telah melewati zaman yang begitu panjang, ratusan tahun, 309 tahun. Lalu Allah bangkitkan mereka seolah-olah mereka merasa baru tidur setengah hari atau satu hari. Dan begitulah keajaiban yang Allah berikan untuk mereka. Dan Allah hidupkan mereka di zaman yang mana kaum mereka yang sebelumnya penyembah selain Allah dan raja yang mengaku sebagai ilah selain daripada Allah telah binasa semuanya, telah mati dengan berlalunya zaman. Maka begitu cara Allah memberikan jalan keluar kepada ahlu tauhid, sesuatu yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam kisah Ashabul Kahfi ini ada beberapa faedah, hikmah dan ibrah yang penting yang perlu kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, anna a'zama ma yakhshahu al-mu'min huwa al-fitnah fi dinihi. Bahwa perkara yang paling besar, yang paling dikhawatirkan oleh seorang mukmin bukan terkait dengan dunia, akan tetapi terkait dengan agama, keselamatan agama mereka. Sehingga dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ini, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang perkataan mereka. Ini tatkala mereka telah bangun dari tidurnya yang panjang, maka salah seorang di antara mereka mengutus agar ada yang pergi ke pasar ataupun ke negeri yang terdekat untuk mencari bahan makanan yang mungkin bisa dimakan oleh mereka. Namun dengan nasihat, jangan beritahukan tentang siapa mereka. Jangan beritahukan tentang siapa mereka. Dan orang yang berkata ini mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, innahum iyazharu alaikum yarjumukum. Karena sesungguhnya jika kalian tampak oleh mereka, itu oleh kaum yang menyembah selain daripada Allah tadi, kalau keberadaan kalian diketahui oleh mereka, identitas kalian dikenal oleh mereka, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kalian sampai mati. Yani niscaya kita akan dirajam dan dibunuh oleh mereka. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Atau mereka akan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka. Dan kalau seperti itu, kalian tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Dalam ayat ini, kekhawatiran yang didahulukan oleh mereka, yakni yarjumukum, kemudian setelah itu au yu'idukum, mereka akan merajam kalian, akan membunuh kalian, atau akan mengembalikan kalian fi millatihim, ke dalam agama kufur mereka. Karena mereka mengetahui bahwa jika mereka tertangkap, maka tentulah pilihan yang pertama inilah yang akan dipilih oleh mereka, yakni mati di atas tauhid.
Adapun kembali kepada agama mereka, maka mereka telah mengetahui hakikatnya. Lan tuflihu idzan abada. Tidak akan beruntung kalau kembali kepada kesyirikan. Maka dalam ayat ini mereka menyebutkan pilihan yang pertama, yarjumukum, bahwa orang-orang musyrik itu akan merajam kalian, akan membunuh kalian. Maka di sini diambil faedah bahwa ahlu tauhid seperti ashabul kahfi ini, di sisi mereka ketika dihadapkan kepada dua hal ini, mati di atas tauhid atau hidup mewah tetapi di atas syirik, maka mereka lebih memilih terbunuh mati di atas tauhid. Ini pilihan mereka. Dan karena mereka mengetahui bahwa kekufuran itu lebih berat, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maka begitulah keadaan ahlu tauhid di setiap zaman. Yakni mereka senantiasa mempertimbangkan sisi tauhid daripada sisi-sisi lainnya. Adapun sisi-sisi dunia tidak jadi pertimbangan mereka. Karena yang jadi pertimbangan mereka adalah bagaimana keimanan mereka. Bahkan meskipun seandainya dihadapkan kepada keadaan yang tidak bisa mereka lari darinya, maka pilihan satu-satunya adalah terbunuh mati tetapi di atas tauhid. Maka keadaan orang-orang yang mengenal tauhid seperti itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 133. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam tatkala kematian telah mendekati beliau, apakah beliau merisaukan dunia untuk anak-anaknya? Tidak. Tetapi yang beliau risaukan adalah perkara akidah, perkara tauhid. Apa yang beliau tanyakan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Ya'qub alaihissalam tatkala datang kepadanya kematian, idh qala li banihi, dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Jadi masihkah kalian menjadi orang yang menyembah ilah yang satu, menyembah Allah tabaraka wa ta'ala? Ini kerisauan ahlu tauhid. Maka hikmah yang pertama yang kita ambil, bahwa perkara yang paling ditakutkan oleh seorang mukmin yang telah mengenal tauhid adalah yakni perkara fitnah yang mengancam agama ataupun tauhid mereka. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua yang menjadi pelajaran dari kisah ini, bahwa al-muhafazatu 'ala al-'aqidah muqaddamatun 'ala hifzin nafs. Menjaga akidah itu lebih didahulukan daripada menjaga nyawa sekalipun. Kalau kita lihat manusia, bagaimana kecintaan mereka dengan kehidupan dunia, maka segala daya upaya mereka kerahkan demi apa yang dinamakan menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kehidupan. Kalau mereka ditimpa oleh penyakit yang mengancam kehidupan, yang bisa merenggut nyawa mereka, maka mereka akan bersegera mengerahkan harta apa saja yang dia miliki untuk itu. Bahkan mungkin kalau dia ditanya,
Mau tidak dia mengorbankan salah satu di antara keluarganya demi menyelamatkan nyawanya? Mungkin di antara orang yang telah begitu mendominasi kehidupan dunia dalam dirinya, mungkin mau mengorbankan keluarganya untuk memperpanjang kehidupannya dalam tanda kutip. Akan tetapi ahlu tauhid sebaliknya, demi menyelamatkan akidah, menyelamatkan keimanan, maka mereka bahkan mau mengorbankan nyawa mereka, ataupun mengorbankan apa yang dinamakan hari ini masa depan. Karena kata orang, kalau terlalu mendalami agama, terkorbankan masa depan dunia. Itu syubhat mereka. Namun di sisi para pemuda Ashabul Kahfi, ini tidak ada pada mereka. Namun tatkala mereka telah mengenal nilai tauhid dan iman, tidak peduli mereka dengan apa yang dinamakan masa depan. Bahkan mereka tinggalkan itu. Mereka tinggalkan negerinya, keluarganya, kaumnya, demi menyelamatkan yang namanya iman dan tauhid. Dan yang seperti inilah yang baru bisa merasakan apa yang dinamakan manisnya iman. Yang seperti ini, yang telah mampu mengenal nilai tauhid melebihi dunia seisinya. Adapun jika keimanan dan tauhid itu dikalahkan oleh dunia dalam pandangan mereka, maka apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin? Ditawarkan oleh misionaris satu kardus mie, satu karung beras, beberapa helai uang puluhan ribu, maka dia meninggalkan agamanya. Maka alangkah tidak ada keimanan pada dirinya. Dimana kalau dia tahu nilai iman dan tauhid itu sendiri melebihi apapun. Dan inilah yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Kemudian faedah yang ketiga, anal ikraha 'ala al-kufri min a'zami suwaril ittihad, wa anna a'zama ma yas'a ilaihi al-kafirun wa raddul muslimin 'an dinihim. Memaksa seseorang kepada kekufuran agar dia kembali kepada kekufuran murtad, maka ini termasuk bentuk sebesar-besar intimidasi dan penindasan terhadap seseorang. Dan lihatlah apa yang terjadi pada kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bahwa puncak dari seluruh kebencian orang-orang kafir kepada kaum muslimin mengarah kepada satu tujuan. Apa itu? Mengembalikan mereka, memaksa kaum muslimin untuk murtad dan kembali kepada kekufuran. Dan ini pula yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Karena memang keadaan di negeri mereka ketika itu berlaku hal yang kita sebutkan tadi, bahwa terjadilah penindasan, intimidasi yang bisa berakibat pembunuhan. Siapa yang tidak mau beragama dengan agama kufur, maka dibunuh oleh mereka. Maka ini sebesar-besar penindasan terhadap ahlu tauhid. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 217, Allah taala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatli
Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kekufuran, kesyirikan. Bahwa kekufuran itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Dan senantiasa mereka orang-orang kafir itu memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian, memurtadkan kalian dari agama kalian. Inistata'u, seandainya mereka mampu. Allah menyebutkan di sini la yazalun. Itu maknanya apa? Selalu dan terus menerus. Makna la yazalun, selalu dan terus menerus, menunjukkan apa? Bahwa peperangan antara kufur dan iman, antara ahlul kufur dengan ahlul tauhid, adalah peperangan yang abadi sampai datangnya hari kiamat. Dan jangan pernah husnuzon kepada orang kafir. Ini dia kesalahan kaum muslimin. Terlalu beretika, beradab dan berakhlak sampai kebablasan. Husnuzon kepada orang kafir. Bagaimana kita bisa husnuzon kepada orang kafir? Sedangkan Allah Ta'ala telah menyebutkan dan menyingkap rahasia qalbu mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Lan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. La yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Akan senantiasa mereka memerangi kalian sampai mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian, menjadi murtad seandainya mereka mampu. Ini rahasia yang terdalam yang ada di dalam hati mereka, yang Allah singkap. Makanya para ulama mewanti-wanti kita tidak boleh husnuzon kepada orang kafir. Dan ini juga berlaku kepada ahli bid'ah. Tidak boleh husnuzon kepada mereka. Karena ahli bid'ah pun tidak akan ridho sampai kita ikut kebid'ahan mereka. Maka di mana ahlu tauhid itu sedikit dan ahli syirik itulah yang mendominasi, maka ditekan dan diintimidasilah ahlu tauhid dan dipaksa untuk meninggalkan tauhid dan mengikuti kekufuran mereka. Dan sampai mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pilihan hidup atau mati, maka mereka berikan pilihan itu. Dan begitu juga ahli bid'ah. Di mana ahlu sunnah itu sedikit dan ahlul bid'ah lah yang mendominasi, maka mereka intimidasi, mereka paksa ahlu sunnah ikut kepada kebid'ahan mereka. Seandainya mereka mampu memberikan pilihan hidup atau mati, niscaya mereka akan mengatakan, siapa yang tidak ikut kebid'ahan kami akan kami bunuh. Niscaya mereka akan mengatakan seperti itu, seandainya mereka mampu memberikan pilihan ini. Dan itu telah terjadi di antaranya di zaman Imam Ahmad, bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, yang memberikan pilihan hidup atau mati. Kalau ingin hidup, katakan Al-Quran adalah makhluk. Maka jangan pernah berhusnuzon dengan orang kafir dan ahli bid'ah. Dan itu pula lah yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Maka mereka pun mencari cara untuk selamat dari intimidasi. Di samping menyelamatkan keimanan, mereka tinggalkan negeri mereka bukan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, tidak, tetapi untuk menyelamatkan agama mereka. Dan faedah berikutnya yang terdapat dalam kisah Ashabul Kahfi, masyru'iyatul firari bid-din 'inda al-khawfi 'ala al-'aqidah. Disyariatkan seseorang
lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya. Ketika ada kondisi ketakutan, ancaman terhadap akidah mereka, disyariatkan untuk pergi membawa agama dan menyelamatkannya. Karena ayat dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan jadi kisah Ashabul Kahfi, bahwa sebab yang membuat mereka meninggalkan negeri dan kaum mereka adalah demi menyelamatkan agama. Maka berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini, beliau menyebutkan beberapa faedah. Di antaranya beliau mengatakan al-hassu 'ala at-taharruzi wal istighfa'i wal bu'di 'an mawaqi'il fitani fid din wa isti'malul kitmani fi dhalika 'ala al-insan wa 'ala ikhwanihi fid din. Itu faedah dari kisah Ashabul Kahfi. Dianjurkan seseorang untuk taharruz, untuk waspada, berjaga-jaga, dan istighfa, yakni menyembunyikan diri. Itu kalau berhadapan dengan zaman di sekeliling kita adalah orang yang mampu membahayakan akidah kita, maka boleh seseorang untuk meningkatkan kewaspadaan, berjaga-jaga, menyembunyikan diri, dan menjauhkan diri dari mawaqi'il fitani fid din, dari tempat-tempat yang mungkin agama terancam di sana. Menjauhkan diri. Dan boleh seseorang menyembunyikan keimanannya kepada orang lain ataupun kepada saudara-saudaranya. Ketika apa? Ketika orang-orang yang beriman terancam jiwanya di tempat itu, maka dia sembunyikan. Dan apa yang dilakukan Ashabul Kahfi ini, kata Syekh Sa'di, jadi syiddatu raghbati haula'il fisyat fid din. Ini menunjukkan sangatnya para pemuda ini cintanya kepada agama, sehingga wa firarihim min kulli fitnatin fi dinihim, mereka pun menjauh, membawa agama mereka, melarikan diri dari setiap bentuk fitnah yang membahayakan agama mereka. Wa tarkihim awtanahum fi sabilillah, dan mereka meninggalkan negeri mereka di jalan Allah. Itu demi menyelamatkan agama. Dan zaman itu zaman yang terancam keimanan, maka akan berulang zaman ataupun kondisi itu ke zaman-zaman berikutnya, di mana Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa akan datang zaman yushika ayyakuna khairu mali muslim ghanam, bahwa hampir-hampir akan datang zaman sebaik-baik harta seorang muslim di zaman itu adalah ghanam, yakni domba atau kambing. Di mana seorang muslim di zaman yang berkecamuk fitnah yang membahayakan akidah mereka, mereka membawa domba yang menjadi harta mereka ke tempat yang sepi, ke tepi gunung, di tempat-tempat yang mereka bisa hidup dengan menggembalakan domba. Demi apa? Yafirru bidinihi minal fitan, untuk menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitnah. Dan ini menunjukkan bahwa mungkin di suatu zaman, di suatu tempat akan berulang kondisinya, walaupun tidak berulang keajaibannya dalam bentuk yang sama. Namun tetaplah yakin, kalau sebab seseorang itu meninggalkan negerinya, meninggalkan masyarakatnya adalah demi mempertahankan keimanannya, maka Allah memiliki banyak jalan keluar, dan Allah memiliki pertolongan untuk para hambanya.
Sehingga dalam kisah ini terdapat kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man awa ilallah awahullah. Siapa yang kembali memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah berikan perlindungan itu untuknya. Sebagaimana Ashabul Kahfi kembali kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah jadikan perlindungan untuk mereka. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Idh awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Latifil Mannan, anna man awa ilallah awahullah wa latafa bihi. Siapa yang memohon perlindungan kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya dan akan Allah berikan kasih sayang kepadanya dengan memberikan rahmat untuknya. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, doa Ashabul Kahfi ini bukanlah hakikatnya semata-mata doa saja lalu terjadi keajaiban, tidak. Namun yang menyebabkan datangnya keberuntungan, pertolongan Allah itu hakikatnya adalah tauhid. Lalu setelah itu mereka berdoa. Jadi bukan semata-mata doa saja. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Bada'iul Fawaid, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wal fawzu wan najatu innama hiya bi ikhlasil ibadah la bi mujarradis su'al wat talab. Sesungguhnya keberuntungan, keselamatan itu didapat adalah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tauhid. Bukan semata-mata karena permintaan atau doa yang dipanjatkan kepada Allah. Sebagian orang menyangka, ini doa mustajab nih, hafalah nih, perbanyak bacanya, khasiatnya begini. Tidak seperti itu hakikatnya. Tidak semata-mata doa. Namun doa itu dia akan berdampak, berpengaruh, dan dihasilkan keberuntungan, keselamatan kalau sebelumnya telah didahului dengan tauhid kepada Allah. Walaupun hari ini misalnya ada orang mengamalkan doa Ashabul Kahfi ini, dia baca beratus-ratus kali, tetapi dia bukanlah orang yang mentauhidkan Allah. Tidak ada faedah baginya. Namun doa tersebut Allah ijabah dan Allah berlakukan keajaiban setelah itu. Namun orang yang berdoa adalah orang yang mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Karena itulah yang sesuai dengan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang dulu? Na'budu atau nasta'in dulu? Na'budu dulu. Mentauhidkan Allah dalam ibadah dulu, baru setelah itu nasta'in. Allah datangkan pertolongan setelah seseorang berdoa kepada Allah. Maka tauhid di dalam ibadah mendahului doa seseorang. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.